Tentara itu disiapkan untuk berperang itu. Harus semangat, tidak usah takut mati. Mati itu Tuhan yang atur, saya bilang ya tuh. Buktinya saya juga sudah ke sana kemarin juga. Tidak mati-mati ini, karena Tuhan yang atur lah masalah mati itulah. Saya bilang gak usah pusing lah masalah itu. Yang penting tugas semangat, jaga keutuhan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dari sebuah tempat yang menyembunyikan kecantikan dan ketenangan, ada kisah-kisah kehidupan yang membukakan mata untuk melihat kuatnya tekad, semangat, dan kerja untuk memberi yang terbaik. Papua, semua orang mungkin kenal nama itu. Tapi Serowi mungkin baru kali ini mendengarnya. Saya mau bercerita. Tempat ini menyimpan kecantikan alam, sekaligus melahirkan cerita keteladanan seorang putra yang lahir di Serowi. Seorang prajurit yang pernah gagal memasuki gerbang Akademi Militer tapi tidak menyerah begitu saja. Ada abang-abang senior-senior, itu ada Akademi Maritim. Dulu namanya AIP. Cari-cari brosur, itu tapi ada Akabri juga buka itu. Daftar mana? Ya udah kalau ada Akabri, coba daftar juga lah Akabri lah kalau begitu ya. Udah daftar juga dah. Patris Sutrisno Pangdam Jaya. Kemudian dites sama Patris Sutrisno, saya ingat beliau. Pangdamnya, waktu itu Bapak masuk ke dalam ruang pantohir, kita cuma pakai kolor saja. Mungkin karena yang lain bang putih, saya sendiri yang hitam. Jadi Bapak kan bilang, ya yang hitam itu berdiri, Irian berdiri. Saya berdiri. Patri tanya, kamu kenal nggak sama saya? Saya bilang, saya nggak kenal. Saya nggak kenal sama Patri. Dia kan Pangdam Jaya, saya nggak kenal itu. Karena saya daftar di sini dong, di Jakarta. Saya bilang, saya nggak kenal Bapak. Kemudian Patri tanya, loh kamu sudah berapa lama di sini? Saya bilang 3 bulan. Oh, kamu tidak pernah baca koran di Jakarta? Baca Pak. Kamu tidak lihat saya? Tidak Pak, saya bilang. Nah setelah itu baru kita disiapkan untuk berangkat ke Magelang. Waktu canda di muka dibagi, saya bingung juga. Kok bajunya hijau, jangan-jangan kayak Patri bilang itu ya. Bajunya hijau, ini helm ini macam mana pula ini katanya. Begitu dibagi sepatu, memang sepatunya kita pakai, kita ukur-ukur, tapi kok kayaknya ada yang kan kita tukar-tukaran sama Sardiman itu. Iya. Tukaran sama Sardiman. Sardiman punya ternyata kebesaran. Kecilian. Ya, kasih ke saya, namanya ke saya kekecilan. Jadi akhirnya paksa-paksa ya, udah sepatunya sobek. Ketika gerbang itu terbuka untuknya, prestasi-prestasi pun mendatanginya. Alam Papua memang bisa membentuk seorang menjadi hebat. Bukit dan gunung di Kokonau membentuknya jadi seorang laki-laki yang kuat berlari, seperti hembusan angin kencang Kokonau. Ia kencang berlari menggapai medali emas dan memecah rekor lari waktu di Akademi Militer. Jadi saya Kopral Taruna itu saya pecahkan rekor Taruna yang selama ini didominasi oleh Akademi TNI Angkatan Laut. Kemudian tingkat 3 kita lomba Trengginas juga di Akademi Kepolisian Semarang. Saya masih tetap juara. Saya masih tetap juara 1 untuk lari 1.500 dan juga tetap juara 1 lari 5.000. Masih tetap saya juara. Akademi-akademi yang lain kalah sama saya. Saya anak Papua, saya memang belum bisa seperti Bapak yang lahir di Serowi ini. Tapi saya ingat Bapak pu kata-kata. Anak Papua harus tangguh dan maju. Saat itu, suara batin Bapak yang sedang menjadi Pangdam Papua Barat menggerakkan pikirannya. Latar budaya orang Papua ini kan agak beda. Kita biasa kenal di Papua itu ada tari-tari perang. Itu menggambarkan bahwa budaya orang Papua zaman dulu memang perang, itu perang suku.
Karena di sana kan geografinya seperti begitu, antara kampung satu dan kampung lain tidak saling mengenal. Perang hungi-hungi dulu namanya. Nah, sehingga saya memandang bahwa adik-adik kita ini, anak-anak kita di sana itu sebenarnya mereka mempunyai jiwa juang, semangat juang itu ada pada tiap-tiap suku-suku itu ada. Tinggal bagaimana kita membina mereka dengan baik, kita urus mereka dengan baik, ya sudah, saya yakin. Jadi semangat-semangat itu sebenarnya itu ada. Dia mendasar tetapi belum terlalu banyak dieksploitasi begitu ya, kemampuan-kemampuannya itu. Wahai putra-putra Papua, Ibu Pertiwi telah memanggil kalian. Maka itu, kobarkan semangatmu. Sekso! Status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat agar orang asli Papua menjadi subjek utama. Hal ini memicunya untuk membawa anak-anak Papua supaya bisa mengeksplorasi diri menjadi orang-orang yang bisa diandalkan negara. Keyakinan kakak besar yang teguh memang terakhiran mengantar kakak besar menyelesaikan setiap tugas dengan sungguh baik. Timur-timur yang pertama menjadi medan penugasan sampai kembali ke tanah Papua. Membangun tanah Papua yang dicintai, tapi yang lebih penting, membangun pemuda-pemuda Papua. Membangun bukan hanya fisik dan kecerdasan, tapi juga spiritualitas kami. Memperhatikan kehidupan spiritualitas kami, supaya kami semakin siap mengabdi. Beliau itu sangat religius sekali. Masalah ibadah, apabila sudah terdengar azan, tiba waktunya sholat, beliau selalu mengingatkan ke kami, sholat, ibadah. Pada saat ada pergerakan dari kantor mau keluar, selalu menanyakan ke kami, supir sudah sholat atau belum? Selalu kami diingatkan seperti itu. Selain itu juga, beliau juga sering silaturahim ke pesantren-pesantren. NKRI, NKRI, Saya sangat berterima kasih sekali untuk Bapak yang mengadakan program ini dan bisa mengurangi angka pengangguran di Papua. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ali Bogra, terima kasih. Dengan secaba Otsus ini, saya tembus menjadi seorang prajurit. Dari saya pribadi, sangat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, bila mana Bapak sebagai penggerak yang mengadakan Otsus bersama dengan Provinsi Papua Barat, berikan saya kesempatan untuk bisa mengabdi kepada negara dan bangsa. Terima kasih Bapak. Tentara itu disiapkan untuk berperang, itu tugas pokok kita. Saya bilang harus semangat, tidak usah takut mati. Saya bilang tidak takut mati itu Tuhan yang atur, saya bilang ya toh. Tuhan yang atur, tidak usah takut. Buktinya saya juga sudah ke sana kemarin juga. Tidak mati-mati ini, karena Tuhan yang atur lah. Masalah mati itulah saya bilang, gak usah pusing lah masalah itu. Yang penting tugas semangat, jaga keutuhan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Wahai Cabang Otsus Serinam Jaya, beri salam pada kekasihmu. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin bersyukur ada tangan Bapak terulur untuk kami anak-anak Papua, agar bisa seperti Bapak menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Yang paling saya syukur dan saya banggakan ya pangkat bintang 3 saya. Itu paling saya banggakan. Karena dipanggil tiba-tiba untuk jadiin, wah kaget-kaget juga ya. Tapi ya mensyukuri nikmat Allah. Ya akhirnya dikasih jabatan bintang 3. Itulah kebanggaannya. Kebanggaan yang tidak akan, ya tidak bisa dibilang lagi lah. Bangga dapat bintang 3. Kakak besar, kalau dulu kakak besar berlari mengejar garis finish dengan sangat cepat, sekarang Jakarta adalah garis finish penugasan yang tidak dikejar dengan cepat, tapi diraih dengan kerja keras dan hati yang bersyukur.
Kini, kitong yang akan berlari supaya bisa seperti kakak besar